Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jelas harus beli beras. Bersama saya, Ogin Saputra Insinyur Pertanian, yang tidak pernah jadi dan gagal karena terbentur oleh biaya. Di channelnya seperti biasa, channelnya Mang Ogin. Yang channelnya The Best of Quality di Jawa Barat. Nomor one, nomor satu, nomor wahid di tanah air. Maunya seperti itu. Nah, jadi saya akan mengajak saudara-saudara untuk berpikir kritis, bertindak demokratis, jangan anarkis. Dan jangan lupa, dompet kita jangan sampai tipis. Emang Tipis. kenapa? Tipis. Kalau tipis, minta jajan anak kita jadi nangis. Tepuk duit, cari. Nah, jadi sebelum lanjut ke video selanjutnya, mari kita buka dulu wawasan kita, pikiran kita dalam cara pandang yang berbeda. Jadi hari ini saya akan membahas tentang pejabat kita yang sering tampil di video YouTube atau di YouTube, sering sekali tampil. Mungkin Anda juga sering lihat, tidak asing lagi. Siapa emang? Siapa dia? Itulah Kang Deddy, Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi, panggilannya adalah KDM. Beliau sering upload video di YouTube, ya bisa satu minggu itu 2 kali, 3 kali upload videonya. Dan saya sering juga lihat, hanya saya nggak mau membahas yang lain-lain, saya akan membahas tentang video Kang Deddy yang sedang mengatur pasar. Jadi yang sedang mengatur pasar dan mengatur parkiran serta mengatur pedagang kaki lima. Jadi saya akan membahas tentang Kang Deddy mengatur pasar, mengatur parkiran, dan mengatur pedagang kaki lima. Dan sampai kemarin waktu bulan puasa ya kemarin, belum lama mengatur kaki lima, pedagang kaki limanya itu marah. Sementara Kang Deddy-nya juga ikut marah. Emosi. Biasa namanya manusia, emosi. Jadi saya akan nggak bakal membahas tentang marah-marahnya itu. Terus apa urusannya kan? Urusannya adalah saya akan mengkritisi masalah itu. Akan mengkritisi apa kapasitas Kang Deddy di situ. Kapasitas dan wewenang Kang Deddy sebagai apa? Bisa-bisanya dan sempet-sempetnya mengatur pasar, mengatur parkiran, dan mengatur pedagang kaki lima. Abdi ge ibadah, Pak. Abdi ibadah ya. Ibadah cek abdi mah ngajaga kebersihan. Justru ibadah anu kieu teh justru ngabasmi. Enggak bisa kan batas lebih ka dieu kan jangan nu jelema ngaliwat. Semuanya pasar teh dibere jalan. Enggak, komitmen bageula jeung ketua IWAPA itu sampai dia geus eueuh di bangunan. Apa wewenangnya dan apa kapasitasnya. Kita semua tahu bahwa Kang Deddy sekarang kan seorang pejabat yang jabatannya sebagai anggota Dewan DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Tugas pokok Komisi 4 yaitu membidangi tentang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, dan kelautan. Itu bidangnya. Otomatis secara langsung kerjasama atau mitranya itu, mitra kerjanya ya Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Kelautan. Itu kerjasamanya, mitra kerjanya. Seperti itu. Sebenarnya ada lagi hal yang lebih urgent, lebih penting ketimbang ngatur pasar, ngatur parkir, dan ngatur pedagang kaki lima. Apa itu? Ada yang lebih ini lagi, karena wewenang beliau seperti itu, yaitu tentang gimana sebenarnya di bidang pertanian, jangan sampai petani menjerit karena harga pupuk naik kan gitu.
jaga kesejahteraan, bagaimana caranya supaya petani itu sejahtera, kan seperti itu. Terus masalah kehutanan dan lingkungan hidup saya ini menekankan ini. Nah, kehutanan dan lingkungan hidup, kalau kita wawasan kita dibuka tentang Kalimantan, Pak, Kalimantan, saudara-saudaraku, hancur Kalimantan sekarang. Dan sekarang ini penambangan illegal mining atau penambangan batu bara semakin semerbak di semua penjuru Kalimantan, dari mulai Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah, serta Kalimantan Utara, sampai Nunukan, sampai Brau, semua Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, serta Kalimantan Tengah itu habis gunungnya. Kopinya minum dulu, Bang. Aduh. Kopi apa tuh? Kopi kapal api. Nah, Kopi kapal api. iklan ya, iklan. Iklan. Iklan gratis. Jadi kita kembali lagi ke masalah yaitu Kalimantan. Jadi Kalimantan itu sekarang alamnya sudah tidak bersahabat. Dari dulu Kalimantan tidak pernah ada banjir yang massal seperti kemarin, tahun kemarin. Jadi tidak ada, dulu itu banjir biasa, tidak massal. Kenapa? Nggak bandang. Nah, nggak bandang, banjirnya merendam semua Kalimantan Selatan. Jadi Kalimantan Selatan, semua kota terendam. Nah, gitu. Jadi terendam oleh air yang luar biasa. Semua orang mengungsi. Nah, itu kenapa? Karena lingkungan hidupnya atau lingkungannya sudah tidak bersahabat lagi. Nah, ekosistemnya sudah tidak tertata lagi. Jadi karena itu, jadi saya terus terang geram sekali di situ. Nggak seperti banjir di Jakarta. Banjir di Jakarta, kalau banjir di Jakarta banjir sebatas betis saja, ya betis saja sudah hebohnya seluruh Indonesia. Bayangkan kalau di Kalimantan sampai atas berapa meter, 3 meter, 2 meter banjir, cuek-cuek aja masyarakat yang di Jakarta atau di Jawa Barat atau di Jawa Timur, cuek aja. Nah itu, saya geram sekali karena kenapa? Karena anak saya di situ, keluarga saya di sana. Nah, itu akibat apa? Akibatnya pengusaha tambang tidak peduli sama lingkungan. Jadi main habis saja. Pokoknya untung, yang rugi masyarakat setempat. Akibat dari penambangan liar, kalau dibiarkan lebih hancur lagi. Terus saya bertanya, kemana pejabat yang berwenang, yang punya kapasitas, yang tugasnya untuk menata lingkungan hidup dan menata hutan? Komisi 4 itu. Ya, khususnya Komisi 4. Jadi diakibatkan oleh pejabat yang bersangkutan atau pejabat yang punya wewenang atau tugas pokoknya dibiarkan pengusaha-pengusaha di Kalimantan, pengusaha-pengusaha tambang khususnya dibiarkan, tidak pernah dihimbau, tidak pernah ditegur. Entah, saya juga bingung apakah tidak berani atau nggak sempat atau gimana, saya juga bingung. Intinya alam Kalimantan hancur, tidak bersahabat. Nah, itu. Sedangkan saya menggarisbawahi, kan kita membahasnya Pak Dedi nih, Kang Dedi kan. Saya pikir itu pekerjaan Kang Dedi sebenarnya. Di mana Poksi Kang Dedi itu sebagai wakil ketua Komisi 4. Nah, saya akan mengkritisi juga masalah supaya tidak tumpang tindih antara Poksi pemerintah pusat dan Poksi pemerintah daerah. Jadi kenapa begitu? Karena Kang Dedi sering mengatur pasar, mengatur ini yang ada di Purwakarta. Sementara tata kelola Kabupaten Purwakarta itu adalah tugas atau wewenang serta kewajibannya seorang bupati. Kalau Pak Dedi ikut serta mengatur pasar dan mengatur ke parkiran, lantas di mana seorang bupati adanya, gitu kan? Di mana seorang bupati berada? Terus saya timbul lagi pertanyaan,
Nah, jadi saya punya pertanyaan itu banyak loh sebenarnya. Hanya timbul pertanyaan sampai saya sebagai insinyur pertanian yang gagal atau tidak jadi, saya timbul pertanyaan dalam diri saya. Yang gagal kok sombong. Yang gagal biasa seperti itu. Kalau yang enggak ya enggak bakalan sombong. Jadi timbul pertanyaan, apakah boleh gitu kan? Apakah boleh seorang pejabat pusat, siapa saja, bukan Pak Deddy aja, pejabat pusat, anggota dewan, mengatur pemerintah daerah? Nah, jadi mengatur pemerintah daerah yang bukan wewenang sama kapasitasnya pejabat itu tersebut. Apakah boleh? Kan gitu pertanyaannya. Yang kedua, misalkan, oh saya bukan atas nama pejabat, saya atas nama masyarakat. Ya, betul. Apakah boleh atas nama masyarakat, semua masyarakat Purwakarta mengatur pasar dan mengatur parkiran yang ada di Purwakarta? Kalau boleh, saya membayangkan bagaimana acak-acakannya, ributnya pasar, semua ingin mengatur. Nah, itu. Dan yang ketiga terakhir, andaikan misalkan saya kan suaminya bupati, apakah boleh saya mengatur atas nama istri saya? Nah, apakah boleh? Saya ambil contoh. Memang siapa bupatinya? Bupatinya istrinya, Ibu Ane. Istrinya Ibu Ane. Jadi saya ambil contoh, misalkan kalau saya punya istri hakim, saya bayangkan, kalau saya istrinya hakim, saya menggantikan hakim, dan saya bayangkan kalau pas sidang, dia main ketuk 3 kali, sah, diketuk dengan pidana 3 tahun. Ya, yang sederhana saja, contohnya yaitu kalau istri saya atau istri kita sebagai guru, kita menggantikan istri kita mengajar di sekolah, apakah boleh? Dengan alasan ya mengganti istri itu tersebut Saya sebagai suaminya. suaminya guru. Dengan alasan, dengan dasar saya sebagai suaminya guru. Nah, itu apakah boleh? Itu tergantung Anda. Hanya pesan saya kepada saudara-saudara semua atau kepada pejabat semua, berilah kepercayaan kepada petugas yang punya wewenang, punya kapasitasnya di bidangnya masing-masing. Supaya apa? Supaya sistem kita berjalan dan kita sistem jangka panjang, bukan jangka pendek aja. Jangka panjangnya insya Allah Purwakarta akan maju, Purwakarta akan berjaya. Sekian dan terima kasih. Salam jelas, harus beli beras, dan jangan lupa subscribe ya? Ya, Subscribe. Nah, supaya apa? Supaya ada iklan. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang, ada yang lupa. Oh iya. Silakan komen. Berikan komentarnya di channel saya. Kalau suka, di like, dan kalau tidak suka, dislike. Dan jangan lupa wajib subscribe.